Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Infinix Zero 20, produk terbaru dari Infinix yang dijual dengan harga 3,6 juta. Tapi saya beli HP ini dengan harga 3,4 juta pada saat flash sale perdananya di Shopee. Jadi lumayan, lebih murah 200.000. Dan seperti biasa, di sini kita akan unboxing lengkap HP ini. Kira-kira bakal sebagus apa, serta poin menarik apa saja yang ditawarkan. Untuk tampilan depan boxnya, di sini menggunakan box warna putih yang bertuliskan Zero 20 cukup besar. Dan ada beberapa selling point unggulan di bagian bawahnya. Lalu kalau kita lihat ke bagian belakang, di sini ada 6 selling point yang ditawarkan HP ini. Yaitu ada kamera depan 60 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan OIS, chipset Helio G99 108 megapiksel kamera utama, 45 watt supercharged double loop frame kamera desain metal, dan yang terakhir layar Full HD Plus panel AMOLED. Serta tidak lupa di bagian bawahnya juga ada informasi spesifikasi. Dari selling point yang ada jujur cukup menggoda karena spesifikasi yang ditawarkan tidak main-main. Dan daripada penasaran, gak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Dari dalam box, di sini terdapat unit utama dari Infinix Zero 20. Ada juga softcase bening original, buku panduan singkat, kartu garansi plus SIM tray ejector. Dan tidak lupa, ada juga adapter charger dengan kecepatan output 45 watt, serta kabel charger yang sudah menggunakan port USB Type-C tentunya. Dan inilah dia unit utama dari Infinix Zero 20. Untuk warna yang saya pegang saat ini adalah varian warna deep grey, memiliki finishing doff dengan sentuhan akhir yang mewah. Di sini untuk framing kamera dan bingkai bodinya Infinix menggunakan bahan metal. Jadi tidak heran kalau untuk bobotnya tidak bisa dibilang ringan. Tapi untuk desain bagian belakangnya jujur saya cukup suka. Selain memiliki look yang mewah, bodinya ini juga terasa solid dan kokoh saat digenggam. Tidak ada bagian yang kopong. Lalu untuk bagian bawah, di sini ada port charger Type-C, lubang mikrofon, jack audio 3,5 mm, dan lubang grill speaker utama. Geser ke bagian sebelah kanan, ada tombol volume dan sensor sidik jari yang merangkap jadi satu dengan tombol power. Di bagian sebelah kiri hanya ada slot SIM tray yang mampu menampung 3 slot sekaligus. Dan untuk bagian atas, di sini terdapat lubang mikrofon serta grill speaker yang kedua. Pindah ke bagian depan atau layar, seperti yang kamu lihat, HP ini masih menggunakan konsep layar water drop screen. Dan saya yakin banyak netizen yang menyayangkan hal ini karena dianggap kurang kekinian. Tapi kalau buat saya pribadi sih bukan masalah banget, tinggal disesuaikan dengan selera masing-masing saja. Lalu kalau untuk ukuran layarnya, HP ini dibekali dengan layar sebesar 6,7 inch dengan resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel. Panel AMOLED refresh rate support hingga 90 Hz. Jadi untuk saturasi warna layarnya jujur sangat memanjakan mata. Terlihat ngejreng dan tajam, ciri khas panel AMOLED. Dan yang jelas sudah cukup nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Apalagi untuk responsif sentuh layarnya juga cukup baik. Sedangkan untuk bagian spesifikasi, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas RAM 8 GB. Untuk internal memorinya di sini sangat longgar, sudah 256 GB. Yang dimana kita masih dapat space free memory sekitar 238 GB saat HP baru diaktifkan. Jadi seharusnya sudah sangat cukup untuk penggunaan jangka panjang tanpa repot-repot tambah dengan micro SD. Lalu untuk chipsetnya, HP ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G99 octa-core 2,2 GHz yang berfabrikasi hanya 6 nanometer. Di sini untuk jenis chipset yang digunakan juga sudah ngebut di kelas harganya. Saya tes untuk Geekbench 5 mampu menghasilkan skor sampai 548 dan 1787 poin untuk multicore-nya. Sedangkan untuk AnTuTu Benchmark, skor yang dihasilkan juga tidak kalah tinggi, ada di angka 365 ribuan. Jadi bisa dipastikan kalau HP ini tidak kentang sama sekali. Lalu untuk urusan persensoran, Infinix Zero 20 sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, hampir semua ada. Bahkan sensor NFC di HP ini juga sudah ada. Untuk sensor giroskopnya di sini juga sudah menggunakan hardware gyro jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box. Lalu untuk performanya di sini saya coba buat main Mobile Legends. Dan untuk settingan grafik yang dihasilkan bisa sampai high dengan frame rate juga high. Untuk kesan pertama, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Hampir tidak ada kendala yang berarti.
Frame drop atau delay jarang saya temui. Yang penting jaringan juga harus bagus dan stabil saat digunakan untuk main game online seperti ini. Sedangkan kalau digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik dan cukup lancar. Dengan settingan grafik ada di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan bisa mentok sampai SD High. Di sini yang saya suka, selain grafiknya bagus dan gameplaynya lancar, untuk sensor giroskop juga sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif karena sudah menggunakan hardware gyro. Jadi makin nambah betah untuk main game berlama-lama. Geser ke bagian baterai, Infinix Zero 20 dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 4500 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging hingga 45 Watt. Jadi cukup menggoda pastinya, karena untuk isi daya sampai full 100% tidak butuh waktu yang lama. Bahkan diklaim oleh Infinix, charging selama 30 menit baterainya sudah terisi sekitar 75%, sangat menghemat waktu. Kalau untuk pembahasan lebih detail tentang daya tahan baterainya, next kita ulas di video review lengkapnya. Lanjut ke bagian sistem, HP ini berjalan di Android 12, basis XOS 12, sudah paling terbaru untuk saat ini. Di sini untuk tampilan UI-nya tidak bisa dibilang simple, karena lumayan banyak kustomisasi. Tapi saya pribadi cukup suka, terlihat lebih kekinian dan anak muda banget. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font juga banyak, ada di aplikasi tema bawaan. Dan untuk fitur yang disediakan, kamu tidak usah khawatir, karena fitur yang ada di HP ini sudah lengkap, hampir semua ada. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, split screen, screenshot 3 jari, rekam layar, smart panel, dan screen mirroring sudah tentu ada. Sedangkan untuk kameranya, Infinix Zero 20 dibekali dengan kamera yang super besar. 108 megapiksel kamera utama, 13 megapiksel kamera ultrawide, dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya juga tidak kalah besar, sudah 60 megapiksel, plus dilengkapi dengan OIS. Cukup menggiurkan pastinya, apalagi untuk fitur kamera yang ditawarkan juga sudah banyak, hampir semua ada. Bahkan untuk perekaman videonya sudah dilengkapi dengan ultra stabil video, baik kamera belakang maupun kamera depan. Lalu untuk hasil kameranya, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Gambarnya terlihat tajam dan detailnya juga dapat. Untuk saturasi warna dan tingkat kecerahannya di sini juga cukup baik, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Walaupun memang agak sedikit over kalau saya lihat dari preview layarnya langsung. Tapi yang jelas kali jepret siap untuk upload. Sedangkan untuk hasil kamera selfie-nya di sini sudah cukup memuaskan karena untuk hasil fotonya terlihat bagus, tajam dan detail. Berkat dibekali dengan resolusi kamera yang besar 60 megapiksel. Untuk komposisi warnanya juga cukup baik, terutama saat foto di outdoor atau luar ruangan. Ini adalah contoh perekaman kamera depan menggunakan Infinix Zero 20. Dan ini sebelah kanan itu contoh untuk perekaman kamera belakangnya. Untuk kondisinya ini ada di outdoor ya, dengan kondisi cahaya yang cukup baik. Dan untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 2K 30 frame per second. 1080 di 60 frame per second atau 30 frame per second. Di sini untuk perekaman kamera belakang maupun kamera depannya sudah dilengkapi dengan ultra stabil video. Jadi silakan kamu nilai tingkat kestabilan videonya karena ini saya aktifkan untuk kamera belakang maupun kamera depannya. Dan yang tidak kalah penting untuk kualitas suaranya silahkan kamu nilai dan koreksi. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk kesan pertama, jujur HP ini sangat menarik dan menawarkan banyak kelebihan. Mulai dari desain yang mewah, spesifikasi gahar, performa lancar, bahkan sampai kameranya yang super besar. Mungkin yang sedikit disayangkan hanya konsep layarnya saja, masih water drop screen. Namun yang jelas, kalau kamu nyari HP yang paket lengkap, serba ada dan serba bisa, Infinix Zero 20 ini bisa kamu lirik atau dijadikan opsi. Karena kalau kita cross check, tidak banyak merek lain yang menawarkan banyak kelebihan seperti ini untuk harga yang setara. Dan untuk pembahasan lebih lengkap dan detail, nah kita bahas di video reviewnya. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.